Oke, sekarang kita berada di Waduk Gebong Pati, Jawa Tengah. Masih pagi ya, masih jam berapa ini? Jam 7 ya, jam setengah 8. Seperti itu. Oke, pada pagi yang cerah ini saya ingin sedikit mengupas atau membicarakan tentang fase atau proses-proses di dalam meditasi ya. Karena suaranya agak kurang jelas, jadi saya agak mendekat seperti ini. Oke. Jadi orang umum ya, orang umum itu pertama kali dia tidak mengalami kesadaran ya. Pada umumnya orang itu belum mengalami kesadaran. Apa sih yang disebut dengan orang tidak mengalami kesadaran? Yaitu melekatnya kesadaran di tingkatan pikiran. Sebetulnya ada kesadaran ya, tapi melekatnya di tingkatan pikiran. Jadi bersatu ya. Dia melekat dengan pikiran, melekat dengan perasaan, melekat dengan tubuh. Itu yang disebut ketidaksadaran diri, yaitu melekatnya kesadaran di tingkatan pikiran, di tingkatan rasa, di tingkatan tubuh. Sehingga yang terjadi adalah kesadaran itu akan diambil alih oleh pikiran. Jadi pikiran itu bisa ada, rasa bisa ada, tubuh bisa ada, karena berkat adanya kesadaran. Anda menyadari bahwa Anda adalah tubuh, Anda menyadari bahwa Anda adalah pikiran, Anda menyadari bahwa Anda adalah perasaan. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Jadi melekatnya kesadaran dengan objek, pikiran, perasaan, dan tubuh. Seperti itu ya kira-kira. Jadi bukan tidak ada kesadaran. Justru kalau nggak ada kesadaran, semuanya nggak ada. Pikiran nggak ada, semuanya nggak bisa ada tanpa adanya kesadaran. Seperti ibaratnya rasa asin itu tidak mungkin terjadi ketika garam tidak masuk ke lidah. Jadi syarat untuk terjadinya rasa asin adalah pertemuan bersatunya garam dengan lidah. Jadi garam itu bukan asin ya. Garam itu tidak punya rasa sebetulnya. Dia menimbulkan rasa ketika bertemu dengan lidah. Nah seperti itu ya. Jadi pikiran itu bisa ada ketika dia kemudian di dalam kesadaran ya. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika kesadaran ini tidak bisa mandiri, maka atau tidak tersadari, maka kemudian kesadaran ini dia kemudian dikendalikan oleh pikiran. Jadi pikiran itu ada karena kesadaran, tetapi karena tidak menyadari hal tersebut, sehingga kemudian yang terjadi adalah kesadaran diambil alih oleh pikiran. Ya, seperti itu ya. Dia menyangka bahwa dia adalah pikiran. Jadi kesadaran ini menyangka bahwa dirinya adalah pikiran, dirinya adalah perasaan, dirinya adalah tubuh, seperti itu. Ya. Jadi si tuannya, si bosnya, si kesadarannya itu dia kemudian menganggap bahwa dia adalah pikiran gitu loh. Padahal pikiran itu ciptaan dia gitu loh, tapi dia merasa sebagai ciptaan. Ya, awalnya seperti itu ya sebetulnya. Itu namanya ketidaksadaran diri atau melekatan atau ego. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah ketika orang sudah mulai mengenal meditasi, orang mulai belajar, orang mulai mempertanyakan tentang kehidupan ini. Orang mulai untuk belajar untuk sesungguhnya esensinya hidup itu apa sih? Nah, di sanalah kemudian dia mulai belajar, mencari guru, mencari atau ada yang tidak lewat guru ya, ada lewat perenungan, ada yang lewat masalah-masalah pribadi, sehingga secara alami itu akan terbuka kesadarannya seperti itu.
Nah, yang terjadi adalah pengalaman orang yang berguru dan pengalaman orang yang tidak berguru, atau dia berguru dengan kehidupannya sendiri, dengan masalahnya, dengan kealamiannya, ketemunya sama sebetulnya. Baik yang berguru dan tidak berguru itu ketemunya sama. Titik kesamaannya adalah dia akan terjadi jeda antara pikiran dan kesadaran. Jadi kemudian timbul pengamatan ya. Tiba-tiba kemudian ada kesadaran bahwa ternyata ada pengamat dan ada pikiran, ada objek dan ada subjek. Jadi disitulah terjadi pemisahan. Ada yang terjadi karena alami, dia mengetahui dengan sendirinya, karena dia mungkin punya banyak masalah, dia mungkin belajar dari kehidupannya secara alami, dia mengalami kondisi di mana dia tidak bisa menjelaskannya, tetapi yang terjadi adalah sama, yaitu terjadinya jeda, terjadinya pemisahan antara pikiran, perasaan, tubuh dengan pengamat. Ya, seperti itu ya. Awalnya melekat, kemudian ketika melekat itu pikiran menguasai, kesadaran diambil alih oleh pikiran, perasaan, dan tubuh. Ya. Itu namanya identifikasi atau teridentifikasi. Kemudian yang kedua adalah pemisahan. Jadi fase awal untuk mengalami kesadaran adalah memisahkan diri dari ego, dari pikiran, dari perasaan, dari tubuh, dari semuanya ya. Jadi fase awal adalah pemisahan. Nah, pemisahan itu mengandung dualitas ya, tapi itu memang harus terjadi. Dualitas seperti apa? Yaitu antara yang palsu dan yang asli ya, hakikat dan yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya, yang bayangan dan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi ibarat pikiran itu bayangan, kemudian kesadaran itu adalah si subjeknya atau bendanya. Tapi yang pertama adalah, yang awal adalah dia merasa karena dia melihat bayangan. Misalkan Anda ini duduk di bawah pohon, duduk di tengah atau berdiri di tengah lapang, kemudian ada matahari dan kemudian Anda punya bayangan. Nah, ketika Anda melihat bayangan, saya ibaratkan kesadarannya, Anda melihat bayangan. Kemudian ketika Anda melihat itu, Anda sebagai subjeknya merasa bahwa Anda adalah bayangan itu gitu loh. Oh, itu saya gitu loh. Ketika Anda melihat bahwasanya Anda melihat bayangan, Anda mengira Anda adalah bayangan. Nah, itu yang disebut identifikasi atau melekat atau ego ya. Ketika Anda mengetahui bahwa Anda adalah seseorang yang bernama A, Anda merasa itu gitu. Padahal Anda bukan itu. Anda adalah orang yang melihat, Anda adalah orang yang mengamati, Anda adalah orang yang mengetahui, bukan yang diketahui. Nah, ini ya. Karena sesuatu yang bisa Anda lihat, bisa Anda amati, baik pakai apapun, dengan cara apapun, itu bukan Anda sebetulnya. Ketika Anda bisa melihat bayangan, Anda bukan bayangan. Ketika Anda bisa melihat air, Anda bukan air. Karena diri Anda itu tidak bisa Anda lihat sendiri ya. Karena dia adalah yang melihat, bukan yang dilihat. Nah, itu namanya identifikasi. Nah, untuk melihat identifikasi itu biar tidak teridentifikasi, maka langkah yang pertama adalah pemisahan. Ya, dipisahkan dulu, dijeda dulu, dijarak dulu. Oh, ini pengamat. Oh, ini yang diamati. Ternyata semua yang bisa diamati ini bukan aku, tapi ini ada sesuatu yang melekat pada aku, sesuatu yang diciptakan oleh aku. Nah, seperti itu ya. Sehingga kemudian terjadi jarak antara pengamat dan yang diamati. Anda selalu mengamati secara pasif. Nah, fase kedua inilah fase latihan ya, fase dasar sebetulnya untuk meditasi atau yang disebut dengan meditasi pengamatan. Nah, setelah terjadi itu ya, lambat laun maka kemudian Anda sudah tidak teridentifikasi dengan objek, Anda sudah melupakan tentang objek. Yang terjadi adalah pengalaman di mana kesadaran itu mulai kembali ke asalnya, seperti itu ya. Jadi bahasa istilahnya adalah objek itu berhenti, objek itu diam, pikiran diam, perasaan diam, tubuh tidak mampu mengidentifikasi lagi. Kemudian kesadaran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau orang meditasi disebut dengan mengamati pengamat ya. Ketika Anda mengamati objek ya, Anda mengamati, misalkan Anda mengamati pohon.
Anda akan sadar bahwa Anda bukan pohon, tapi Anda adalah seorang pengamat. Pohon adalah pohon, Anda adalah pengamat. Nah, lambat laun Anda akan menyadari bahwa pengamatan Anda itu akan kembali. Jadi Anda akan mengamati diri Anda yang sedang mengamati. Nah, inilah yang disebut dengan kembali dari pengamat menuju pengamat. Pengamat mengamati objek. Setelah objek lenyap, maka yang terjadi adalah pengamat mengamati pengamat. Jadi pertama Anda mengamati pohon, yang kedua fase selanjutnya yang terjadi adalah Anda menjadi tersadarkan diri secara alami bahwa Anda mengamati yang mengamati. Nah, inilah ya, jadi mengamati yang mengamati. Jadi Anda malah balik ya. Jadi pengamat mengamati dirinya sendiri. Nah, disinilah yang disebut dengan fase kedua ya. Fase kedua yaitu fase di mana tidak ada objek, yang ada hanyalah subjek, seperti itu. Ya, itu fase-fase perjalanan kesadaran ya, atau fase-fase meditatif seperti itu, meditasi. Nah, untuk mencapai fase kedua ini memang harus melewati fase pertama ya sebetulnya ya. Kita tidak bisa meloncat, kita tidak bisa mengusahakan terus tiba-tiba Anda merekayasa diri untuk mengamati pengamat, itu tidak bisa. Itu harus terjadi secara alami ya, terjadi dengan sendirinya karena Anda getol latihan untuk mengamati objek, mengamati pikiran, mengamati tubuh, mengamati perasaan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah bisa mengamati pengamat ya, tanpa objek, maka kemudian yang terjadi adalah fase yang selanjutnya ya, fase ketiga ya. Fase ketiga yaitu tidak ada pengamat lagi, tidak ada diri ya. Pertama adalah kita menganggap bahwa objek itu diri, bayangan adalah diri, apa yang Anda lihat adalah diri Anda. Nah, setelah Anda mengamati, Anda tersadar bahwa diri Anda itu bukan yang Anda amati, tapi si pengamatnya ya. Ketika Anda melihat bayangan Anda bukan bayangan, tapi Anda adalah yang melihat bayangan, kan seperti itu. Nah, setelah Anda mengamati pengamat atau Anda sudah tersadar bahwa diri Anda yang sesungguhnya adalah si pengamat itu, maka fase selanjutnya adalah ketiadaan diri. Jadi diri ego yang pertama, diri sejati itu fase kedua menurut saya ya, ini penelitian saya sendiri, menurut bahasa saya sendiri. Yang ketiga adalah ketiadaan diri, atau kalau dalam bahasa Jawanya suwung, dalam bahasa istilah Buddha itu disebut dengan anatta, tanpa jiwa, tanpa diri ya. Jadi sinilah termasuk fase ketiga menurut saya. Tidak ada pengamat dan tidak ada yang diamati ya. Anda akan mengalami seperti itu kalau benar-benar praktek ya. Tidak ada pengamat dan tidak ada yang diamati, dan juga terus kemudian apa gitu loh. Kalau tidak ada objeknya, tidak ada subjeknya, tidak pula subjek mengamati subjek ya, tidak ada yang ada gitu loh. Yang ada itu enggak ada. Maka ketika itu sudah lenyap semua, subjek lenyap, objek lenyap, subjek juga enggak mengamati subjek itu sendiri, yang terjadi adalah ketika itu sudah suwung, sudah kosong, anatta, tidak ada apa-apa. Yang terjadi adalah hanya proses. Nah, proses ini yang disebut dengan ya, proses pengamatan istilahnya kalau bahasa saya. Jadi bukan mengamati, tidak ada yang mengamati, tidak ada yang diamati, tetapi hanya proses pengamatan. Jadi dari subjek, objek, predikat. Kalau diistilahkan predikat ya. Tapi subjeknya ini bukan subjek yang semu, tapi subjeknya juga pengamat. Pengamat mengamati pengamat. Itu masih dalam fase masih ada pengamat ya. Masih merasa ada. Ya, walaupun keakuannya merasa adanya ini sudah dalam bentuk kemurnian atau sudah dalam bentuk jiwa, seperti itu ya. Kemudian jiwa ini lenyap ya. Fase selanjutnya jiwa lenyap, tidak ada apa-apa, tidak ada yang mengamati. Artinya tidak ada subjeknya. Yang mengamati itu siapa? Enggak ada. Yang diamati itu apa? Enggak ada.
seperti itu. Lah kemudian yang terjadi adalah hanya proses pengamatan. Proses ini bukan subjek dan bukan objek ya, ini aktivitas. Jadi jadilah aktivitas ya. Jadi hanya aktivitas mengamati. Yang diamati nggak ada, yang mengamati siapa juga nggak ada. Anda terpusat di tengah. Nah inilah pertemuan yang tidak terjadi pemisahan, tidak dualitas. Yang pertama tadi ada pengamat dan yang diamati itu masih dualitas ya. Jadi ibaratnya itu nanti kembali lagi ya. Pertama itu tidak dualitas tapi menyatu, tapi penyatuannya dikendalikan oleh ego. Nah fase kedua pemisahan atau disebut dengan dualitas. Ada objek, ada subjek, tapi sudah terpisah, ada jeda, ada jarak di sana, tetapi masih dualitas ya. Yang ketiga adalah fase tadi ya, mengamati si pengamat tadi ya, fase ketiga ya, mengamati si pengamat atau dalam bahasanya adalah subjek mengamati subjek ya, subjek mengamati subjek. Di sini masih ada dua unsur ya, walaupun dua unsur tadi sesungguhnya satu, tapi masih ada ya, masih ada keakuan bahwa aku adalah sang pengamat, masih ada aku ya, walaupun akunya sudah murni. Nah fase yang keempat adalah fase kosong, suwung, tidak ada apa-apa, anatta ya, tidak ada jiwa di sana. Jadi tidak ada yang mengamati dan tidak ada yang diamati, tetapi ada pengamatan. Nah ini ada proses pengamatan, ada sebuah aktivitas, tetapi hanya sebatas aktivitas, tidak ada yang beraktivitas dan tidak ada tidak ada yang melakukan dan tidak ada yang dilakukan. Yang ada hanya perlakuan. Makanya dalam bahasa Pancasila ya, ini sangat luar biasa menurut saya. Bukan Tuhan ya, tapi ketuhanan. Ini sangat luar biasa. Bahasa ini sangat luar biasa menurut saya. Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Nah ketuhanan ini sangat luar biasa menurut saya. Pemaknanya sangat dalam sekali, karena ketuhanan itu tidak ada subjeknya, tidak ada objeknya. Yang dituhankan siapa, yang menuhankan siapa, nggak ada. Ketuhanan adalah sebuah proses, sebuah proses berketuhanan. Nah ini loh, ini sangat luar biasa menurut saya. Bahasanya ya, dari segi bahasa itu sudah mengandung makna yang sangat dalam, karena kesadaran yang paling luar biasa menurut saya, paling tinggi, karena sudah tidak ada apa-apa, hanya sebuah proses berketuhanan. Ini sangat luar biasa, tidak ada subjeknya, tidak ada objeknya ya, suwung, tetapi ada aktivitas di sana, ada satu gerakan, ketuhanan ya. Tapi yang berketuhanan siapa, yang dituhankan siapa, ini enggak ada ya. Jadi disinilah intisari kalau menurut saya. Kalau orang ibaratnya itu mengupas kelapa, itu sudah serabutnya dikupas, batoknya dikupas, kelapanya dikupas, diperas jadi santan, jadi minyak, jadi akan menjadi senyawa ya. Kosong ya, sudah jadi senyawa, bukan hanya memeras sampai minyaknya ya. Bukan hanya sampai minyak, kalau minyak masih ada bentuknya ya, itu sudah minyak, udah teliti lagi, diperas lagi jadi senyawa, jadi unsur apa ya, jadi protein atau apa itu ya. Ada apa ya, dia hanya sebuah aktivitas ketuhanan. Makanya kesadaran di sini yang disebut dengan mengamati pada titik bukan tertinggi ya. Ini saya tidak mengatakan tertinggi, karena saya juga nggak tahu yang tertinggi itu yang seperti apa. Tapi sampai sebatas ini pengamatan saya adalah sampai fase keempat itu ya, yaitu tidak ada yang mengamati, tidak ada yang diamati, walaupun yang diamati juga pengamat, tetapi yang terjadi adalah hanya proses pengamatan ya, hanya proses sebetulnya. Jadi namanya proses itu tidak ada subjeknya ya, dia menjadi proses itu sendiri. Nah ketika sudah menjadi proses itu aktif ya sifatnya ya, dia bergerak, tapi hanya sebuah gerakan, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang digerakkan. Yang digerakkan apa juga nggak ada, yang menggerakkan apa juga nggak ada, tetapi hanya sebuah gerakan. Makanya Buddha itu berkata
dan Zen juga berkata, apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran itu kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur, kalau perutnya mules beol. Ini kesannya sangat simpel ya, kesannya sangat rendah sekali ya, tetapi esensinya bukan itu ya. Simpel tapi tidak sesimpel itu maksud saya. Jadi Buddha berkata dan Zen berkata seperti itu sangat luar biasa, karena tidak semua orang mampu melakukan ketika lapar makan. Itu hal yang sederhana, itu susah dilakukan, karena ketika Anda makan pikiran hidup, Anda berpikir kemana, Anda berpikir kemana, kemudian Anda juga merasa bahwa Anda adalah orang yang makan itu. Nah, yang sebenarnya yang dimaksud oleh Buddha adalah hanya proses makan, tidak ada yang makan dan tidak ada yang dimakan. Di sini yang saya maksud perhatiannya ya, pengamatannya, bukan masalah wujudnya. Kalau masalah visi ya kita tetap makan gitu loh. Tetapi di dalam layar mental kita itu akan tercipta bahwa ketika saat Anda makan itu Anda itu nggak ada gitu loh. Anda lebur di sana dan tidak ada yang Anda makan. Anda tidak perhatian sama pengamatan dan perhatian Anda tidak terpusat pada Anda atau pada makanan, tetapi pada prosesnya, yaitu proses makan ya, bukan kepada subjek dan objeknya, tapi hanya proses makan. Makanya Buddha berkata dan Zen berkata bahwa kalau lapar makan. Nah, artinya jadilah proses makan, proses beol, proses tidur ya. Tidak ada yang tidur seperti itu ya. Ini pembahasan ini tidak akan mudah untuk dicerna. Jadi misalkan tidak mampu mencerna ya jangan dicerna, ditinggalkan saja, nggak usah dipikirkan ya. Nah, kalau yang sudah mengalami mungkin akan langsung memahami seperti itu apa yang saya bicarakan ini ya. Tetapi ini hanya sebatas, kalau saya bicarakan seperti ini nanti jadinya teori ya. Jadi ini harus melalui sebuah pengalaman langsung. Jadi langkah yang pertama adalah Anda memisahkan diri dulu dengan objek tadi. Itu sudah benar. Itu latihannya di situ terus dulu ya. Hanya mengamati saat Anda bicara, saat Anda bergerak, saat Anda beol, saat Anda mandi, saat Anda mau tidur, saat Anda ngapain juga, itu Anda latihannya hanya jadi pengamat itu saja. Saat Anda marah, saat Anda benci, saat Anda senang, saat Anda bahagia, itu hanya jadi pengamat saja. Nah, awalnya di situ dulu ya. Nanti fase selanjutnya akan terjadi secara otomatis dan secara Anda tidak perlu mikir seperti itu. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.